Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Mas Yahya. Gimana kabarnya Mas Wahyu? Alhamdulillah. Kayaknya sibuk banget ini kok. Nggak pernah bikin video ya Mas? Jujur saja Mas Yahya, pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk, sok sibuk ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tahu dari Mas Wahyu ini, biar saya benar-benar paham Mas, tentang puasa Senin Kemis ya. Tentunya ini sering amalan yang sering dilakukan oleh saudara-saudara muslim ya Mas, termasuk saya juga dulu sering melakukan Mas. Tapi yang mengamalkan puasa Senin Kemis ini banyak saya dengar nggak kuat Mas orangnya, karena puasa Senin Kemis ini banyak yang bilang ini amalan tingkat tinggi Mas, sehingga orang yang melakukannya yang nggak kuat bisa gila, bisa stres, entah gila stresnya karena hajatnya nggak keturutan atau apapun itu nggak tahu saya Mas. Mungkin bisa Mas Wahyu jelaskan tentang ini Mas. Iya, puasa Senin Kemis ya. Ya Mas. Memang puasa Senin Kemis ini banyak diikuti ya, banyak dilakukan, dijalankan atau diamalkan. Ini kan hanya bahasa saja Mas Yahya, oleh para saudara-saudara kita ya kita semua, khususnya orang muslim ya, karena puasa Senin Kemis ini merupakan ajaran dari Rasulullah ya. Jadi Rasulullah ini dulu menjalankan juga puasa Senin Kemis, sehingga para pengikutnya, sahabatnya semua sampai ke kita sekarang ini ya, sebagai keturunan pengikut muslim, kita ikut puasa Senin Kemis Mas. Nah, kalau jenengan tanya kenapa banyak yang gila, banyak yang stres karena nggak kuat lah mengamalkan ini, ada juga yang mengatakan mungkin ilmunya berat dan lain sebagainya Mas. Terlalu tinggi itu tadi. Kalau Mas Wahyu mungkin mau katakan bahwa kenapa bisa sampai gila, sampai stres, tentu karena orang tersebut nggak paham Mas, nggak paham tentang maksud dan tujuan daripada berpuasa. Jadi hanya mengikuti katanya dan katanya. Ketika puasa Senin Kemis, nanti semua hajatmu akan terwujud, akan terkabul semua hajatmu, semua keinginanmu nanti akan terjadi, akan dikabulkan. Nah, kemudian ketika melakukan atas dasar hanya apa, kalau kata orang Jawa itu tiru-tiru Mas ya, niroke, melu-melu, ikut-ikutan. Nah, ketika itu sudah dilakukan dengan tekun, dengan khusyuk mungkin Mas Yahya ya karena mengikuti saja, tapi tidak paham toh maksud puasa ini apa sih, hakikat puasa ini apa sih ya, karena tidak paham, sehingga yang ada di pola pikirnya adalah tentang hasil ya, yang katanya puasa ini akan membuahkan hasil, apapun yang kita inginkan pasti akan terwujud. Nah, ini salahnya di sini Mas Yahya. Jadi kalau dikatakan puasa Senin Kemis itu merupakan amalan tingkat tinggi, enggak sama sekali malah kalau buat saya. Ya. Jadi kalau ada orang melakukan puasa Senin Kemis sampai apa ya, kalau orang dulu linglung sampai ngelambar lah ya bahasanya itu, sampai pokoknya sampai bisa dikatakan mungkin stres atau depresi karena tujuannya nggak tercapai ya, karena dia nggak paham hakikat daripada puasa itu sendiri. Nah, disinilah pentingnya kita memahami hakikat puasa itu apa, supaya kita ini punya niat. Kalau sudah tahu, seperti Mas Yahya ketika mau melakukan sesuatu hal, kan Mas Yahya tentu sudah punya alasannya. Aku melakukan ini karena ini. Sehingga kalau sudah tahu, maka di dalam berprosesnya nanti jadi benar gitu loh Mas Yahya. Terlepas dari puasa itu sendiri tentu adalah hal yang baik ya Mas Yahya ya. Karena
puasa ini kalau kita pahami betul adalah tentang bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Diri secara keseluruhan. Baik pikiran kita, hati kita. Yang meliputi semua kan, mata, telinga, hidung, mulut. Semua ini hanya perangkat saja Mas Yahya. Nah, berarti dari penjelasan Mas Wahyu tadi, orang yang mengamalkan kemudian stres, kemudian gila itu karena nggak terwujud itu tadi ya Mas, keinginannya ya, hajatnya ya. Iya, jadi bisa dikatakan bukan karena puasa Senin Kemisnya, karena nggak paham maksud puasa Senin Kemis itu apa, hanya ikut-ikutan, dan yang dikejar adalah hasilnya. Oke. Pokoknya kalau puasa Senin Kemis pasti begini. Nah, itu yang dikejar. Sehingga ketika itu tidak terjadi, kan begini Mas ya, mungkin saya mau terangkan begini. Kualitas berpuasa setiap pribadi itu kan berbeda-beda tuh Mas. Ya. Kualitas berpuasa antara saya dengan Mas Yahya, biarpun kita berpuasa di hari, di tempat, di waktu yang sama sekalipun, bahkan yang kita gunakan media, sarananya semua sama, jam buka puasanya, semuanya sama, tapi kan kualitas berpuasanya tidak sama. Oke. Yang tahu adalah pribadi kita masing-masing Mas Yahya. Nah ini, jadi ya kalau menurut saya bukan karena puasa Senin Kemisnya, tapi karena sudah tercuci otaknya, hanya ikut-ikutan, tidak paham, karepe opo, maksude opo, ya sudah, akhirnya ditambah lagi mungkin persoalan hidup yang sudah rumit Mas Yahya. Oke. Ya tentu saja itu membuat kacau lah, bisa stres, bisa gila, ya itu benar, banyak memang ya. Dari saya masih SD dulu, ya banyak sekali. Oke. Bahkan yang mohon maaf mungkin saudara-saudara kita yang menuntut ilmu di pondok pesantren pun banyak Mas Yahya. Saya real ini kisah nyata di tempat saya sendiri ya, di lingkungan saya ada juga Mas Yahya. Pertanyaan saya sekarang, kenapa Nabi itu melakukan puasa di hari Senin dan hari Kamis, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini pertanyaan yang berat. Ya karena saya bukan siapa-siapa. Ya. Nabi hidup di abad keberapa ya, sedangkan Mas Wahyu hidup di abad keberapa, tentu bukan kapasitas saya untuk menjawab tentang kenapa Nabi melakukan itu ya di hari Senin Kemis. Nah, tapi kita bisa mempelajarinya Mas Yahya. Salah satunya dari riwayat hadis ya, yang ya tentu banyak sumber ya, banyak versi Mas Yahya. Dari riwayat hadis A, riwayat hadis B tentu berbeda-beda. Tapi hampir sama lah. Ada yang mengatakan ya, di salah satu riwayat hadis itu ada yang mengatakan bahwa Rasulullah melakukan puasa Senin Kemis itu karena memang hari Senin itu merupakan hari kelahiran daripada Rasulullah Mas Yahya. Nah kalau kita bicara sejarah ya memang iya ya. Jadi Rasulullah itu memang lahir di hari Senin. Dan juga di hari Senin itu selain hari kelahirannya daripada Rasulullah, itu juga merupakan hari di mana Rasulullah itu mendapatkan wahyu Mas Yahya. Sedangkan di hari Kamis ya, ini menurut salah satu riwayat hadis ya Mas Yahya ya, salah satu versinya juga ya, tentu kan berbeda-beda ini tadi. Nah, mengatakan bahwa hari Kamis itu merupakan hari pelaporan ya, di mana setelah dicatat semua amal baik kita itu setiap hari Kamis itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada juga Mas Yahya, ini kita bicara versi ya. Versinya. Salah satu riwayat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah ini berpuasa di hari Senin Kemis ini karena memang hari Senin dan hari Kamis adalah merupakan hari terbukanya pintu surga. Oke. Nah, jadi banyak kalau kita bicara versinya Mas ya. Makanya saya mau mengatakan bahwa bukan kapasitas saya untuk menjawab kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin Kemis. Tetapi saya mau mencoba mungkin lebih tepatnya secara pribadi saya ya, secara pribadi saya, untuk diri saya sendiri saja ya, bukan untuk yang lainnya.
saya mau mengatakan bahwa puasa yang dilakukan oleh Rasulullah di hari Senin dan di hari Kamis, yang tahu persis kenapa dilakukan di hari Senin dan hari Kamis, ya Rasulullah sendiri, Mas Yahya. Ya benar ya. Loh, iya, Iya, Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri yang tahu maksud dan tujuan daripada puasa Senin Kemis versinya Rasulullah, ya Rasulullah sendiri, beliau sendiri, Mas Yahya. Bahkan, mohon maaf, semua niatnya untuk apa puasa Senin dan Kamis itu dilakukan, ya Rasulullah sendiri, Mas Yahya, yang tahu. Nah, di sini kalau kita ini kemudian ikut-ikutan dan kemudian kita ini berdebat, bahkan sampai bertengkar satu dengan yang lain hanya karena saya mempersepsikan bahwa Rasulullah puasa Senin Kemis karena ini, yang satunya beda lagi. Mas Yahya beda lagi. Ya bodohnya kita, Mas Yahya. Ya, jadi kalau saya menangkap lebih begini, apa yang baik, yang memang bisa kita terapkan, kita lakukan, kita jalani di kehidupan kita sekarang, ya kita jalankan, Mas Yahya. Itu poinnya ada di sana, gitu loh. Jadi kalau bicara puasa Senin Kemis, ya kebetulan saya sebagai orang Jawa ya, Mas Yahya, ya. Mungkin saya bisa katakan saya lebih senang dengan versi yang di salah satu riwayat hadis yang mengatakan bahwa puasa Senin Kemis ya memang puasa di hari kelahiran Rasulullah. Itu, Mas Yahya, kalau saya. Dan hari Kamis merupakan hari ketiga dari kelahirannya. Ya, saya mempelajarinya seperti itu. Saya pribadi. Ya, yang lainnya bebas-bebas saja sesuai keyakinan masing-masing. Nah, kalau kemudian ditanya maksud dan tujuan atau niatnya apa, ya saya mungkin tidak akan mengikuti maksud, niat dan tujuan daripada Rasulullah yang ketika saat berpuasa. Iya dong, karena yang tahu ya Rasulullah sendiri. Sama halnya dengan ketika orang tua kita berpuasa, ya kan yang tahu beliau. Niat dan tujuannya untuk apa. Nah, kalau ketika saya melakukan itu di dalam hidup saya, ya maka saya sesuaikan dengan niat dan tujuan saya. Gitu loh, Mas Yahya. Itu kalau dari saya seperti itu kurang lebihnya. Ya, nah, kan banyak versi ya. Ada yang bilang pencatatan di hari Senin, ada yang bilang Senin Kamis itu pintu surga dibuka. Nah, ini kan tentunya bikin bingung ya, Mas. Iya, begini, saya luruskan. Saya lebih menangkapnya bukan bikin bingung, Mas Yahya, ya karena memang kita bicara agama, kita bicara sejarah juga ya, Mas ya, di mana para sahabat daripada Rasulullah ini juga nggak hanya 1-2 orang ya di zaman kenabian dulu. Kita bicara para tokoh di zaman dulu juga bukan hanya tentang segelintir orang ya. Jadi makanya kita bicara riwayat itu ya kan banyak sekali, Mas Yahya. Ya tinggal kita mau ikut yang mana gitu ya. Kalau saya secara pribadi saya tidak suka ikut-ikut. Ya, apa yang baik akan saya lakukan, tetapi saya akan mempelajarinya dan saya sesuaikan dengan maksud dan tujuan saya. Karena yang punya hidup saat ini adalah saya. Dan saya akan melakukan apapun untuk kehidupan saya, kurang lebih begitu. Jadi saya orangnya nggak terpatok dengan saya harus mengikuti ini. Enggak, saya ambil poinnya, saya pelajari, saya terapkan di dalam hidup saya sesuai dengan yang menjadi kebutuhan saya. Kurang lebih begitu, Mas.